Shalom, selamat berjumpa di kontekstual Bible Reading Gamaliel Morning Praying. Kita terus sampai di Wahyu 6. Wahyu pasal 6. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh materai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah misbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, "Berapa lama lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam dibunuh, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayanan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka." Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang keenam, sungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah siripnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, "Runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan?" Ya, Wahyu 1 sampai pasal 5 kita melihat bagaimana anak domba Yesus Kristus ini yang punya kuasa. Di pasal 5 kita bisa menemukan bahwa Yesus duduk di atas tahta, ya, sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebuah dalam dan sebelah luar, dan meterai dengan 7 meterai ini ada di tangan dan kuasa Yesus. Dan semua makhluk itu 24 tua-tua menyembah Tuhan Yesus, anak domba Allah ini. Dan kita sekarang melihat di pasal 6 sampai 13 dan seterusnya, ada angka 7 meterai, ada 7 sangkakala, ada 7 cawan. Ya, ini akan disingkapkan di Wahyu
6 dan seterusnya. Di Wahyu pasal 6 kita menemukan ada 6 meterai, ya, 6 meterai, dan anak domba itu membukanya. Dan ini kita bisa melihat siapa yang berkuasa membuka meterai itu, yaitu anak domba Allah ini. Anak domba Allah ini kita bisa melihat bahwa meterai yang pertama sampai yang ke-6 ini di pasal 6 dibuka. Dan meterai yang pertama, makhluk dari keempat makhluk itu, yang pertama katakan mari. Jadi Yohanes menulis surat Wahyu ini dengan pendengarannya dan penglihatannya. Apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, itu yang dicatat. Dan meterai yang pertama setelah dibuka, makhluk itu katakan mari. Dan Yohanes mencatat ini, aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ini kemenangan yang ada di penunggang kuda putih ini. Jadi siapa? Ya, banyak yang menafsir ini Yesus Kristus yang memberikan, ya, kuasa, diberi kuasa dan diberi mahkota, dan itulah kemenangan. Ya. Kuda yang kedua, kuda yang ketiga, kuda yang keempat, kita bisa melihat warnanya merah padam, dan yang ketiga ini hitam, yang keempat hijau kuning. Dan kuda 2, 3, 4 kalau melihat ini apa yang terjadi yang sangat-sangat menakutkan, penghukuman dan maut. Dan kita lihat rangkaiannya. Yang kuda yang kedua, yaitu waktu dibuka, makhluk itu katakan mari, majulah. Ini ada kuda lain merah padam, dan penunggangnya dikaruniai kuasa untuk mengambil damai sejahtera, dan mengelilingi bumi karuniai sebuah pedang besar. Dan yang ketiga, meterai ketiga, mari, ini penunggangnya ini dari kuda hitam ini memegang sebuah timbangan di tangannya, dan ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu, kata secupak gandum sedinar dan 3 cupak celai sedinar, tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Terjadi kelaparan, ya, kelaparan yang hebat, dan kita bisa melihat damai sejahtera diambil, kelaparan terjadi. Dan meterai yang keempat, terdengar makhluk yang keempat, mari, aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan penunggangnya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan seperempat bumi ini dibunuh dengan pedang, dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang buas yang di bumi. Ya, saudara melihat ini bagaimana peristiwa itu akan terjadi, yaitu seperempat bumi ini diberi kuasa untuk membunuh dengan pedang. Ini maut dan kerajaan maut. Jadi rangkaian yang kedua, kuda merah, hitam, dan hijau kuning, ini penderitaan yang dahsyat yang akan terjadi itu. Lalu kuda meterai yang kelima, kita melihat ini bukan Yohanes melihat kuda, tapi anak domba itu membuka meterai yang kelima. Aku melihat di bawah mezbah. Ini mezbah, ada jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian mereka yang
miliki. Berarti ini ada orang-orang yang percaya, yang mati syahid, yang jiwa-jiwanya sedang ada di mezbah itu, dan mereka berseru dengan suara nyaring, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Berarti ada yang diam di bumi, yang pernah berbuat jahat, yang membunuh mereka. Dan apa yang dijawab kepada mereka masing-masing, diberikan sehelai jubah putih, dan mereka dikatakan bahwa mereka akan harus beristirahat sedikit waktu hingga genap jumlah kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Jadi mereka ini orang-orang yang dibunuh mati syahid karena firman Tuhan dan karena kesaksiannya. Tapi kita bisa melihat dia diberi jubah putih dan beristirahat ada di dalam perlindungan penguasa itu. Dan meterai yang ke-6 kita lihat ini bahwa anak domba itu membuka meterai yang ke-6. Terjadilah gempa bumi dahsyat, matahari hitam bagaikan karung rambut, bulan merah seluruhnya bagaikan darah, bintang-bintang berjatuhan, dan ya pohon-pohon berguguran buah-buahnya, dan mereka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab, dan raja-raja di bumi, pembesar serta perwira, orang-orang kaya serta orang yang berkuasa, semua budak, semua yang merdeka tersembunyi, dan mereka berkata ya kepada gunung-gunung dan kepada batu karang, runtuhlah menimpa kami, sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tata, terhadap murka anak domba itu. Berarti ini murka anak domba terjadi pada meterai yang ke-6 itu, dan mereka ketakutan, mereka ya mengalami murka besar yang terjadi. Ini meterai yang ke-6 ya. Sudah kita bisa pelajari semua meterai ini dengan pertanyaan, apakah ini terjadi bersama-sama? Meterai 1, 2, 3 ini terjadi langsung bersama-sama nanti, atau terjadi tiap periode? Meterai 1 dulu, meterai kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam baru akan terjadi, atau mereka simultan, ada yang terjadi bersama-sama, ada 1, 2, 3 yang bergabungan. Peristiwa ini akan terjadi. Dan kalau kita lihat di sini jelas amanat teksnya bahwa pembuka meterai itu adalah anak domba, Yesus Kristus, yang berkuasa atas seluruh yang terjadi di bumi ini, dan isinya ada di dalam kuasa Yesus Kristus. Yang kedua, kita bisa melihat di sini ada terjadi penghakiman, penghukuman bagi orang yang berdosa, dan mereka takutan mengalami murka Allah yang dahsyat, yang mengerikan. Mereka mati, dibunuh, dan kita tahu ada orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang tetap suci dalam kesaksiannya di dalam Yesus Kristus, sekalipun mati syahid, dia ada di dalam perlindungan Tuhan, diberi jubah putih, menantikan waktunya. Dan kita akan melihat di wahyu selanjutnya bahwa mereka akan duduk bersama anak domba itu. Jadi kita mengaplikasikan, menerapkan pagi ini. Yang pertama, apakah saudara siap menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi,
dan itu peristiwa-peristiwa yang dahsyat yang ada di dalam keselamatan dalam Yesus atau penghukuman karena maut, dosa upahnya maut. Maka bagaimana iman saya? Bagaimana iman saudara? Sudahkah tetap teguh di dalam Yesus Kristus? Dialah yang berkuasa atas kehidupan ini dan berkuasa atas maut, dan dia sebagai pemenang bagi orang yang percaya dan setia pada Yesus Kristus. Dia menjadi orang-orang pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Masa itu akan terjadi pada saat penghakiman, tapi kita percaya bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia dan dosa kita, akan menolong setiap kita saat masa itu terjadi dalam dunia ini. Yesus domba Allah, kita mau pegang kepada kekuatan daripadanya dan terus bersandar kepada Dia. Yesus domba Allah. Kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau bermata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu. Engkaulah kekuatanku ya Tuhan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau bermata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu, mulia namamu Tuhan, mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu. Haleluya. Engkaulah anak domba Allah yang hapus segala dosa kami. Kami bersyukur. Engkaulah kekuatan kami. Haleluya. Mari kita terus berpegang kepada Dia. Kita mau berdoa supaya kita terus kuat di dalam kuat kuasa-Nya, supaya pada masa
penghukuman itu terjadi, kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan, dan kita percaya bahwa pengikut anak domba Allah mendapatkan perlindungan, pertolongan, bahkan mendapatkan sukacita di dalam Dia. Mari kita berdoa meresponi firman Tuhan. Bapa di surga, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkaulah anak domba Allah yang sudah menghapus dosaku. Engkau yang sudah membuat aku menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Aku bersyukur kepadamu ya Tuhan. Biarlah aku terus berpegang kepada Engkau. Engkaulah iman kami, Engkaulah kekuatan kami. Aku percaya Tuhan bahwa firman Tuhan ya dan amin. Engkau yang akan melindungi kami terhadap yang jahat. Engkau akan memberikan pertolongan dan perlindungan ketika masa penghukuman terjadi. Tuhan menolong umat-Mu. Tuhan menolong kami semua sebagai orang-orang yang percaya. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Layakan kami untuk tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih.